Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini gue bingung sebenarnya pengen bawa ini tuh sebagai kasus atau aku tolol gitu. Karena sebenarnya ada peranan perusahaan-perusahaan kampret juga gitu dalam kejadian ini gitu ya. Ini adalah The Great Smoke di London tahun 50-an. Dan ini memang salah satu kasus paling besar yang terjadi di sana terkait dengan yang namanya kabut asap beracun gitu ya. Tapi ngomongin kabut asap beracun, udah putih, gokil. Ini gue dempul ini, bersih. Jadi tidak lagi membuat orang-orang OCD itu terganggu gitu ya. Tapi intinya gue akan bahas sejarah yang gelap sekali di London. Salah satu kota paling keren di bumi. Ternyata pernah mengalami yang namanya sebuah hal yang misterius sekali gitu. Dan ternyata sangat-sangat beracun gitu ya. Nah, kalau lo tahu gue beberapa minggu lalu kan sebenarnya sakit. Terus seminggu nggak ngupload. Karena emang kagak bisa syuting Jack gitu ya. Jadi memang sebelum pengen masuk ke kasus gue pengen yang namanya curhat-curhat dikit lah gitu ya. Karena kan berhubung juga hari ini adalah hari semprot nasional. Jadi gue pengen cerita sedikit gitu ya. Karena kemarin beberapa minggu yang lalu itu gue tuh sempet yang namanya merasa flu gitu ya. Terus sama sakit juga. Terus berasa yang namanya gue tuh kena radang juga gitu ya. Dan tenggorokan gue jadi gak enak dan dikit-dikit batuk gitu. Nah pas dikit batuk gue pas itu. Tapi akhirnya setelah gue mengalami proses batuk yang parah, karena emang kalau gue sakit tuh emang gue suka lebay sakitnya. Jadi gue akhirnya menemukan solusi yang menurut gue sangat ampuh sekali untuk bisa menghindari penyakit-penyakit tersebut yang membuat gue postpone dalam melakukan produksi video di sini ataupun di channel-channel gue yang lain. Yaitu adalah dengan cara menerapkan 3S, yaitu semprot sebelum dan sesudah. Pakai betadine nasal spray dan juga throat spray kayak gini nih. Nah ini ada yang buat hidung, ini si nasal spraynya nih. Ini bisa lo lihat kayak gini. Ini caranya tinggal diginin aja, disemprot gini. Terus jangan lupa yang sebelahnya lagi ya. Nah ini yang gue bawa ini adalah yang throat spray, ini punya betadine. Gampang caranya, tinggal gini doang nih. Diarahin ke tenggorokan. Jadi nanti dia akan bisa melindungi lo dari virus-virus gitu ya. Tentunya gue juga udah mulai juga yang namanya ngelakuin 3S ini. Dan bahkan bukan hanya gue, itu anak-anak kantor gue juga udah pada gue suruh pakai ini biar lebih sehat, terus terhindar juga dari penyakit dan tentu saja virus yang waduh bahaya sekali sekarang ini, yang kasusnya juga lagi naik-naiknya nih. Dan jadi emang paling pas ketika kita melakukan namanya 3S tersebut. Nah betadine nasal spray yang ini itu bisa lo pakai kalau udah mulai yang namanya bersin gitu ya, terus mulai meler, ini bisa lo pakai nih yang ini. Dimana kalau misalnya udah gejala pilek ini boleh banget dipakai. Terus yang gue baca, karena ini alami ya, jadi cara kerjanya juga simple. Pas abis kita semprotin ke hidung, rongga hidung kita tuh akan terbentuk sebuah lapisan gitu ya, yang membuat kuman ataupun virus itu nggak bisa nempel, dan virus yang udah keburu nempel itu bisa rontok dikeluarin sama si nasal spray ini. Nah, kalau cara kerjanya ini cocok banget sebenarnya kalau buat dipakai sebelum keluar rumah ya, walaupun pakai masker juga sebenarnya kita. Tapi kan kalau misal kita makan di luar kan juga akan lepas masker juga. Jadi buat jaga-jaga aja gitu ya. Dan satu lagi buat yang sakit tenggorokan, mungkin lu juga adalah termasuk orang-orang yang parno kalau abis keluar rumah gitu ya kayak gua. Nah, ini mungkin abis keluar rumah juga jadi tenggorokannya kadang sugesti tenggorokan gak enak gitu ya. Nah lu bisa semprot yang namanya 1 kali aja nih betadine throat spray. Terus semprot lagi setelah 4 jam. Kandungannya itu antiseptik povidone iodin itu 0,45%. Ini bisa juga disemprot kalau kalian lagi sariawan ataupun gusi bengkak sampai bau mulut. Ini gue cocok banget sih sama ini. Dan betadine nasal spray dan throat spray kan kecil ya, jadi tentunya bisa mudah untuk lo bawa kemana-mana. Kalian bisa dapetin betadine nasal spray dan throat spray ini dengan sangat mudah di mana-mana banget ya. Kalian bisa temuin di apotik yang dekat-dekat rumah kalian, atau bisa langsung beli aja yang namanya di e-commerce favorit kalian. Jadi tinggal cari di Betadine Official Store. Nah itu aja sedikit curhat gue, dan semoga membantu lo semua dalam menghindari yang namanya penyakit-penyakit yang lagi marak sekarang dan lagi pancaroba juga ya. Jadi kalau bisa ya rajin-rajin lah ya ngelakuin hal seperti ini, karena menurut gue penting banget 3S. Dan mari kita mulai kasusnya. Like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa, gue di Twitter dan Instagram. Kalian bisa DM gue hal yang menarik. Let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, pada Desember tanggal 5, 1952, seperti biasa,
London mah bercuaca super dingin selama beberapa minggu pada saat itu. Semua orang tentunya pada menghangatkan diri ya di rumah masing-masing ataupun di tempat mereka bekerja untuk yang namanya mengurangi cuaca yang terlalu dingin di hari tersebut. Lalu saat hari terus berjalan, kabut itu mulai turun menutupi jarak pandang para Londoners. Anjay, kita nyebut orang London mah Londoners gitu ya. Kayak anak kampus gue tuh, LSPR disebutnya Londoners gitu. Ya memang terkesan normal lah. Karena memang begitulah London di musim dingin, emang ada kabut, hujan, dingin banget. Terus ya macam Bogor lah bisa dibilang karena sering hujan. Dan makanya lumrah sekali untuk orang-orang di London tuh selalu bawa payung. Nah tentunya kabut juga mulai menutupi salah satu landmark terkenal London pada saat itu yang adalah Big Ben. Dan Big Ben mulai cuman kelihatan setengah badan tuh ya. Jadi emang kabutnya udah mulai tebel. Lalu dari kondisi yang dirasa normal, tiba-tiba kabut yang terkesan normal tersebut itu tiba-tiba berubah warna. Perlahan tuh jadi kekuning-kuningan cenderung kecoklatan. Bergabung sepertinya dengan asap-asap mobil, asap pabrik, dan juga perapian dari perumahan yang ngebuat kabut dan asap pada hari itu jadi semakin terasa tidak seperti biasanya atau tidak normal. Nah tapi walaupun kondisinya begitu, para Londoners ini mah tetap aja melakukan aktivitas mereka sehari-hari seperti biasa. Karena bagi mereka ini mah masih normal-normal aja, ntar juga biasa lagi gitu kan. Tapi semakin hari berjalan dan kabut dan asap semakin mulai ganggu jarak pandang dan pernapasan, ini semakin gak bisa dihirup dan orang-orang mulai pada panik dan khawatir terhadap apa yang sebenarnya terjadi di hari tersebut. Dan kenapa ini mulai aneh kabutnya, mulai tebel dan pekat gitu. Asap dan kabut hari itu juga mulai terkesan tebal sekali saat dihirup dan berasa lengket dan gak enak aja gitu, oily gitu, agak berminyak gitu. Beda dari biasanya kabut dan asap yang ada di London di hari-hari normal sebelumnya. Nah, nyangkutnya udara dingin ini karena faktor temperature inversion yang bikin udara dingin itu nyangkut di bagian bawah yang akhirnya juga ngebuat asap dan kabut yang menjadi pekat. Yang memang susah banget hilang dan malah makin tebel di bawah dan semakin berbau aneh karena memang udaranya nyangkut dan akhirnya numpuk. Ada yang bilang baunya tuh kayak sulfur ya, asam dan kayak bau belerang. Ada yang bilang baunya tuh kayak telur busuk bahkan. Karena asap dan kabut misterius ini pada saat itu dibilang mengumpulkan seluruh polusi yang ada di London. Dan bisa dibilang terperangkap di sana dan gak bisa kemana-mana. Dan akhirnya semakin pekat dan akhirnya semakin bau. Dan kejadian misterius ini itu sampai membuat para pejalan kaki tuh sampai nggak bisa lihat kakinya sendiri kalau lagi di luar. Selama 5 hari London tuh harus lumpuh karena masalah jarak pandang dan udara yang nggak bisa dihirup. Saking beracun dan baunya yang tentunya membahayakan para pejalan kaki dan juga transportasi umum dan hanya kereta bawah tanah pada saat itu yang masih bisa beroperasi. Kapal-kapal laut juga semua sudah berlabuh karena memang kondisinya parah banget. Jadi ini bener-bener parah loh. Bahkan semua yang nyetir itu harus ngeluarin kepala mereka dari kaca mobil untuk bisa ngelihat di depan mereka tuh ada apaan. Karena dari dalam mobil itu bener-bener gak kelihatan apa-apaan. Karena saking pekatnya ini asap dan kabut yang nyatu dan terasa pekat banget di dada saat dihirup. Jadi emang udah beracun banget, ngeluarin kepala salah, masukin kepala ke dalam mobil juga gak lihat apa-apa. Jadi emang udah parah banget. Sehingga karena saking makin tebelnya, semakin anehnya ini asap, banyak juga akhirnya para pengendara ini yang meninggalkan kendaraan mereka di jalanan aja. Karena emang bener-bener gak bisa lihat apa-apa, udah kayak di film The Mist gitu. Dimana bedanya nih di sini gak keluar monster ya. Tapi intinya para pengendara tuh jadi udah gak nyaman karena harus ngeluarin kepala dan saat ngeluarin kepala mereka gak bisa napas dengan lega. Bahkan para pejalan kaki tuh baru sadar, mukanya tuh udah pada hitam semua saat balik ke rumah. Hidung mereka tuh semua bagian dalamnya tuh hitam semua dan udah kayak buru batu bara semua gitu. Dan baru pada sadar bahwa di luar tuh sangat berbahaya sekali setelah mereka kembali ke rumah. Dimana baju, badan mereka tuh semua hitam semua, debu semua. Nah dengan hilangnya jarak pandang dan hampir semua orang tuh gak bisa lihat satu sama lain di London karena asap dan kabut tebal yang beracun ini. Maka dari itu sekolah juga akhirnya ditutup karena pemerintah takut anak-anak tuh pada hilang di kabut gitu ya. Pertandingan bola tahunan juga gagal diadakan dan semua event besar itu ditutup karena kabut asap tebal misterius yang beracun ini. Bioskop tuh juga tutup karena para penjual tiket itu nggak bisa ngeliat tiket yang dia jual sendiri karena asap emang udah pada masuk ke dalam dan London pada momen-momen ini betul-betul berantakan banget karena emang semua orang nggak bisa lihat apa-apa. Dan dengan begitu juga tingkat kriminal tentunya langsung naik pesat karena menurut para penjahat ya, menurut gua di otak dia adalah ini saatnya kami beraksi seperti ninja. Dan tentunya tidak ada yang bisa melihat mereka karena mereka kayak lagi pakai smoke bomb gitu. Karena asap-asap juga udah masuk ke toko-toko.
Makanya banyak banget terjadi perampokan dan pencurian di hari itu karena bisa dibilang para Londoners, para penjaga toko segala macam gak ada yang bisa lihat apapun. Jadi mereka pun juga otomatis akan susah ditangkap. Makanya gue bilang teknik ninja gitu ya. Nah, setelah lo mengetahui fakta tersebut, sebenarnya apa efek dari insiden tersebut yang disebut dengan The Great Smoke 1952? Setelah London memang selama 5 hari ditutup kabut asap beracun tersebut, yang disebut dengan smog biasanya, SMOG. Nah, ternyata memang asap tebal misterius itu yang baru diketahui adalah hasil polusi batu bara dan juga tekanan tinggi suhu yang akhirnya bercampur, yang akhirnya ngebuat kabut, dingin, dan asap itu jadi nyatu dan menciptakan yang namanya sebuah gumpalan asap yang mematikan yang dikarenakan sebuah aksi industri. Jadi kan dulu banyak banget pabrik-pabrik batu bara di sana ya, di London, terus nyatu dengan udara dingin, akhirnya mereka kayak ngiket gitu satu sama lain, makin kental, dan akhirnya nyangkut di bawah dan bikin itu yang namanya polusi yang luar biasa berbahaya. Bahkan sampai tidak lagi livable gitu. Nah, semua yang menghirup udara pada hari itu, khususnya mereka yang tua, anak kecil, maupun mereka yang merokok gitu ya. Dan sebagian Londoners memang menganggap bahwa rokok itu dulu kan menyehatkan gitu ya. Advertisementnya itu dokter-dokter gitu yang iklanin gitu ya. Dan memang ternyata secara kenyataannya paru-paru mereka juga mengalami kelainan dan sakit sebenarnya dan gak lebih sehat daripada nggak ngerokok gitu. Dan memang mereka ini ya itu harus akhirnya mengalami kecacatan organ dalam, khususnya pernapasan, dan akhirnya mengalami kematian dini. Tidak bisa diremehkan, ini mungkin secara kasus agak remeh ya, asap polusi doang gitu, mungkin biasa aja bagi sebagian orang yang di kota mungkin. Tapi disebutkan totalnya ada 4.000 orang sampai 12.000 orang meninggal lebih awal karena insiden asap beracun ini. Yang menyebabkan ribuan orang tuh kena bronkitis dan juga pneumonia. Dan tingkat kematian di London itu tiba-tiba naik drastis 9 kali lipat. Nggak bercanda loh ini kemanusiaan, tragedi kemanusiaan. Toko-toko bunga dan juga peti mati pada saat itu mencatatkan bahwa terjadinya lonjakan penjualan dan juga lonjakan pemesanan secara signifikan. Karena efek dari The Great Smoke tahun 1952 ini. Dan memang berdampak sangat panjang terhadap kesehatan para Londoners. Karena di tahun 1953, pada pertengahan tahun, kematian itu terus terjadi dengan gejala dan penyakit yang sama dengan mereka yang sudah meninggal sebelumnya di tahun 1952. Dan ribuan orang lagi meninggal dengan gejala yang sama di tahun 1953, yang akhirnya membuat korban itu semakin banyak berjatuhan, efek atau dampak dari The Great Smoke tersebut, yang memang disebabkan oleh para penggiat industri. Dan kebijakan pemerintah terhadap industri yang belum ketat-ketat banget, dan duitnya emang banyak sekali. Lalu selain manusia, hewan-hewan juga banyak yang mati, mulai dari burung yang banyak nabrak gedung terus kehilangan penglihatan terus mati akhirnya, terus ternak-ternak juga pada mati keracunan karena tumbuhan-tumbuhannya juga jadi nggak bisa dimakan segala macam. Sampai beberapa penggiat ternak juga akhirnya membuat sebuah inovasi di mana mereka membuat masker untuk para hewan mereka supaya bisa selamat dan bernafas dengan lega. Saking segitu pedulinya mereka dengan ternak-ternak mereka, yang tentunya sebenarnya berkontribusi terhadap global warming yang sangat tinggi ya. Dari tadi saya ada social issue, padahal saya tetap makan sapi ya. Munafik. Tapi intinya Great Smoke itu berlangsung selama 5 hari, sejak 5 Desember 1952, dan akhirnya hilang di hari kelimanya saat adanya angin yang cukup kencang pada saat itu dari barat yang akhirnya berhasil nyapu bersih asap beracun tersebut ke laut utara Inggris. Tapi lo tahu nggak sebenarnya apa yang dilakukan sama pemerintahan Inggris terkait dengan kasus ini, tragedi besar ini? Pada saat itu pemerintahan Inggris tuh diem-diem aja dan gak ngerasa gitu bahwa ini adalah kasus kemanusiaan yang disebabkan proses industri yang dilakukan di pemukiman padat penduduk. Ya sebenarnya harus dia pikirkan bahwa ini salah mah regulasi gue gitu, kenapa gue ngasih pabrik untuk bisa ada di yang namanya pemukiman. Harusnya masalah kami, harusnya pas itu asap ada pemerintah langsung turun tangan beresin semuanya, tapi gak ngapa-ngapain dia mah. London loh, padahal itu di London, mungkin bagi dia cuma satu kota doang gitu kali ya. Yang memang aksi diamnya ini tentu karena ada keberpihakan pemerintah Inggris pada saat itu kepada para bos cukong batu bara. Yang gua rasa bos-bos batu baranya tuh nggak lagi ada di London pada saat itu. Jadi nggak mengalami hal tersebut gitu, nggak sama seperti Londoners yang mengalami hal paling ngaco di dalam hidupnya pada saat itu. Ya menurut gue bastard banget ya, udah bos-bosnya ini nggak ada di sana, pemerintah nggak ngelakuin apa-apa, orang pada meninggal gitu. Yang dapat duit banyak siapa? Yang kudu bayar mati mah siapa? Gitu kan, aneh gitu ya. Memang bumi ini mah aneh gitu. Tapi karena memang dorongan publik, akhirnya Inggris mampu mengeluarkan sebuah kebijakan yang memang cukup lama terciptanya ya. Itu sekitar butuh 4 tahun tuh ya buat ngeluarin kebijakan soal udara bersih.
di mana pemerintah Inggris menyarankan untuk para orang-orang di London itu nggak boleh lagi menggunakan batu bara dan juga melarang adanya aktivitas pabrik batu bara di pemukiman untuk menghindari kejadian yang sama terjadi lagi. Dan dari insiden ini, para pemilik tempat tinggal di London juga disarankan secara masif dan disosialisasikan secara masif untuk yang namanya mengganti bahan bakar mereka untuk menghangatkan ruangan, yaitu namanya menghindari pemakaian batu bara, yang tentunya harusnya digantikan dengan sumber alternatif seperti gas dan lainnya untuk kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Tapi tentunya ya, namanya transisi sebuah kebiasaan itu susah lah. Memang orang tuh butuh beradaptasi tuh cukup lama untuk mau pindah dari satu titik ke titik lain gitu kan. Udah di comfort zone kan manusia, anaknya comfort zone banget manusia tuh ya. Jadi memang tentunya transisi ini nggak berjalan dengan cepat. Karena tetap membutuhkan waktu tahunan untuk membuat batu bara tuh betul-betul hilang dari rumah atau tempat tinggal di London khususnya, di Inggris. Makanya asap beracun ini tetap terjadi beberapa waktu sesekali, walaupun memang nggak separah The Great Smoke di tahun 1952. Karena pada tahun 1962, jadi 10 tahun setelah kejadian tersebut, itu sempat terjadi lagi asap tebal seperti ini, yang ngebuat sekitar 750 orang tuh meninggal juga, karena urusan pernapasan dan gejala dan penyakit yang sama seperti pada era-era 1952. Nah, dari kasus ini bisa kita petik adalah, keren juga. Intinya pesan moralnya adalah, memang kadang-kadang ya sebuah perusahaan khususnya pabrik-pabrik ini memang betul sekali memang harus ditaruh atau diletakkan di pemukiman-pemukiman yang mungkin jarang banget penduduknya. Nah itu kata-kata gue salah, yang jarang banget penduduknya, ya kan? Jarang banget penduduknya. Padahal yang jarang banget penduduknya tetap penduduknya adalah orang gitu. Makanya lo bisa lihat bahwa di Indonesia pun juga banyak pabrik-pabrik yang akhirnya membuat polusi yang segitu masifnya di pedesaan-pedesaan. Lu bisa lihat banyak banget kasusnya sebenarnya. Banyak yang komplain soal udara yang bau banget, yang mereka nggak bisa hisap karena saking baunya, berpolusi banget. Tapi saat mereka komplain, saat mereka bikin sebuah rujukan ke pemerintah daerah terdekat, tapi ternyata juga tidak digubris. Sama seperti orang-orang London pada saat itu. Oh, mungkin pemerintah daerahnya lagi ngantuk, atau memang lagi ngurusin hal yang lebih penting. Jadi belum diurusin, bukan berarti nggak mau ngurusin, pasti mau ngurusin. Nggak mungkin kan petugas pemerintah daerah main catur pas lagi kerja, kan nggak mungkin main biliar dong, nggak mungkin, pasti lagi kerja. Jadi emang belum ditanganin aja gitu ya. Jadi kita harus optimis bahwa bangsa ini tuh peduli banget sama rakyat. Tapi itu terjadi di London, semoga nggak terjadi di Jakarta, karena di Jakarta aja udah susah ngelihat tuh, jarak pandang udah mulai burem gitu ya. Makanya kurang-kurangin lah pakai transportasi yang berasap. Gue sih tetap pakai mobil gue. Karena susah juga kalau pakai mobil, gimana ya? Mau jalan kaki, transportasi umum jauh gitu ke busway gitu. Ya, nggak tahu solusinya apa lah. Intinya ya udah kurang-kurangin aja. Yaudah, kalau misalnya kalian punya pendapat lain, silahkan drop di kolom komentar. Mungkin kalian punya solusi untuk global warming dan bagaimana caranya Indonesia, khususnya Jakarta sebagai ibu kota sementara, untuk bisa membenahi yang namanya transportasi masif mereka supaya lebih aksesibel untuk semua orang. Gimana caranya, kalian mungkin bisa memberikan saran yang lebih baik. Khususnya untuk gue ini yang tinggalnya di perumahan, karena agak jauh gitu. Susah gitu jalannya gitu. Kalau di Singapura, di Hong Kong, di Shanghai enak. Di Jepang, keluar rumah tuh tempat pejalan kakinya tuh enak untuk menuju jalanan transportasi umum gitu. Jadi gue nyaman dalam melakukan hal itu. Tapi sih polusi banyak, terus gak ada pedestriannya, susah gitu ya. Gitulah keluhan gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalusantosa. Kalian bisa DM gue hal yang menarik ya di Instagram atau di Twitter. Dan mari kita bikin channel ini 1 juta subscribers tahun ini. Amin. Thank you ya semua yang udah nonton. Sampai jumpa. See you on the next case guys. Bye-bye. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.